Saudara, minggu lalu tentunya karena sudah ada di sini, saudara ingat apa yang saya sampaikan mengenai 9 dosa yang membuat Tuhan menyesal mengangkat Saul sebagai raja. Ya, dari sini kenapa saya sampaikan ini, saya mau mempersembahkan saudara di hadapan Tuhan tanpa cacat perut, tanpa noda, tanpa dosa. Ya, itu sebabnya saya ngajar dari waktu ke waktu, dan ini sudah beberapa tahun belakangan ini saya ngajar banyak seri. Ya, saya ulang lagi supaya saudara ingat. Ya, ini saya tidak akan ulang, saya hanya akan sepintas menyampaikan ini saja, dan kemudian kita akan lanjut sesuatu yang sungguh luar biasa yang Tuhan bukakan kepada saya dalam awal minggu ini, di mana waktu saya baca firman, oh my goodness ya. Nah, kita belajar lagi hal yang penting ini yang saudara harus sangat ingat ya. Dosa-dosa yang membuat Tuhan nyesel. Jangan sampai Tuhan bilang, aduh, nyesel aku ngangkat dia jadi pelayan Tuhan, nyesel aku jadi ngangkat dia jadi hamba Tuhan, nyesel aku ngangkat dia jadi ini dan itu. Nah, dosa yang membuat Tuhan itu nyesel, ketidaktaatan. Nggak taat ini sama dengan kejahatan di hadapan Tuhan. Ya, kalau Tuhan sudah ngomong, Tuhan sudah berfirman, sebaiknya sekalipun sulit, sekalipun ditantang oleh rakyatnya, ya, Saul, sekalipun berlawanan dengan logika, saudara harus tahu. Ya, saya banyak kali hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, sekalipun aduh ini kalau dihitung-hitung nggak mungkin, kalau dihitung-hitung nggak bisa, kalau dihitung-hitung rugi, tapi saya tetap taat dan saya memperoleh upah dari ketaatan. Ya, dan firman Tuhan seringkali saudara, atau hampir semua, berlawanan dengan logika kita. Sulit banget sebagai manusia itu, karena kita itu masih berlumuran dosa. Sulit untuk kita taat kepada Tuhan. Ya, itu sebabnya apa yang saudara tahu, saudara harus nerjang sekalipun sulit. Nah, yang kedua, alasan. Dosa yang membuat Tuhan itu nyesel, alasannya banyak. Dan saya selalu bilang sama murid-murid, selalu alasannya itu tepat. Mereka selalu pakai alasan yang tepat. Soalnya gini, tepat. Tapi namanya alasan. Ya, Maria punya alasan. Saya kan belum kawin, gimana saya hamil? Tapi Maria berkata, jadilah kepadaku sesuai dengan firman Tuhan. Ya, lalu Esther punya alasan yang tepat banget alasannya. Alasannya dia berkata, aku kan 30 hari tidak dipanggil raja. Kalau aku datang cuma satu aja, penggal. Atau dikasih scepter, tongkat emas. Tapi itu jarang banget. Ya, alasannya tepat. Tapi Mordekai bilang, kamu bisa beralasan, tapi kalau kamu tidak mau pergi menghadap raja, Tuhan bisa angkat orang lain.
rakyat gini, soalnya nanti gini, soalnya gini. Sama dengan alasan takut. Takut ini adalah tanda dari kurangnya kasih. Takut. Kenapa takut? Karena egois. Ya, egois. Mau menyelamatkan diri sendiri. Demikian juga Saul. Nyelamatin diri sendiri daripada nanti aku ditipukin rakyat, ya. Bahaya sekali. Kalau orang masih takut nih bahaya. Dulu saya punya takut. Saya pernah ceritain. Karena di sini tuh saya suka diajak mami itu ke Tiongting, lalu ke kematian jemaat, sehingga saya tuh takut lihat mayat. Lama-lama kalau sudah pulang lihat mayat yang pucat didandani gitu, nanti kalau malam gitu takut ya. Lama-lama saya takut banget. Sampai ke luar negeri itu saya takut. Sampai profesor saya anaknya mati. Aduh, itu profesor pembimbing saya, papa rohani saya, anaknya mati. Aduh, dan di Amerika itu, kalau di sini kan, kalau di Tiongkok kan cuman dari jauh, bye-bye bisa, nggak usah ngelilingin petinya. Kalau di sana bukan ya kayak di sini di rumah, keluarganya akan berdiri di kepalanya, ya, di posisi kepala. Lalu nanti orang akan urut jalan, lihat gitu. Wah, saya bilang nggak akan, saya datang nggak akan. Terus temen saya ngomong gini, iblis paling tahu kamu suatu hari akan bangkitin orang mati. Itu sebabnya iblis bikin kamu takut supaya kamu tidak bangkitin orang mati. Itu menohok saya. Saya kayak digempur pakai eskalator. Iya, saya siap. Saya akan berangkat. Saya akan lihat mayatnya. Jadi, aduh, orang-orang sudah antri, merinding-merinding dari kepala sampai kaki. Terus saya memberanikan diri, saya harus melihat mayatnya karena orang tuanya di sana ngeliatin saya di depan, di kepala, liatin, dan saya harus liatin. Ya seolah sedih, padahal saya takut, bukan sedih, takut saya, ngerenyit kali ya. Tetapi saya memberanikan diri karena saya tahu kalau kita takut, kita nggak ada kasih, kurang kasih. Kalau takut banget, kita nggak ada kasih. Kalau agak takut, kita kurang kasih. Saya berani untuk mendobrak itu. Keempat, suka membenarkan diri. Lah soalnya ini, semuanya ini koncoannya paket. Jadi apapun ketidaktaatannya, alasannya, takutnya, pasti suka membenarkan diri, ya. Sombong artinya. Orang yang suka membenarkan diri sombong, akan selalu, oh kan gini, aku bener. Tidak aman, insecure gak aman. Wah, saya gak bisa lah, saya gak mau lah, gak aman. 5, ambisi. Saul berambisi. Lalu ternyata dengan semuanya ini gak nyadar dia sedang membohongi diri sendiri dengan semua alasan ketakutan, suka membenarkan diri, sedang membohongi diri sendiri. Self deception, self deceit, kebohongan diri sendiri. Jangan sampai saudara bikin semua ini loh, karena ujung-ujungnya selalu membenarkan diri. Ini prinsip, jadi nggak bisa keluar dari ini sudah prinsip. Loh, saya tuh nggak takut, tapi saya alasan, ya. Alasan saya alasan yang tepat, ya. Sudah membenarkan diri. Saya nggak taat. Ya, saya bukannya
bukannya saya nggak mau taat, tetapi rakyat itu sudah hampir nimpukin saya. Timpukin aja, coba timpukin aja, nggak bakal mereka nimpukin, ya. Tapi ya alasannya banyak. Nah, lalu akhirnya dari semua ini dia akan menjadi orang yang buta dan tuli secara rohani. Tuhan ngomong apa aja gak dengar. Gak usah ngomong Tuhan. Di sini dibilangin sama Samuel, gak taat. Apalagi Tuhan yang gak kelihatan. Ya, kalau dibilangin Samuel pemimpinnya aja gak taat, lama-lama buta dan tuli secara rohani. Nanti semuanya hanya kebohongan. Iblis yang masuk bohongin. Ada saya mendengarkan ada pendeta yang luar biasa dipakai Tuhan. Kemudian dia mulai berbuat dosa. Waktu dia berbuat dosa, dia pikir dia masih berkuasa. Tetapi seperti Saul, roh Tuhan sudah undur daripadanya. Dan kalau roh Tuhan undur, roh iblis masuk, dan yang bikin mujizat hapus-hapusan itu adalah roh iblis. Kita pikir, oh Tuhan gini-gini, iblis ternyata. Oh Tuhan, iblis. Kalau urutannya ini dilanggar, akhirnya seperti ini. Mengerikan. Itu sebabnya kenapa saya sampaikan ini kepada saudara, agar saudara belajar untuk taat, belajar untuk tidak pakai alasan, belajar untuk tidak takut, belajar untuk tidak perlu membenarkan diri. Ya, memang saya salah, ya. Belajar untuk merasa aman, oke, siap, ya. Belajar untuk rendah hati, nggak pakai ambisi-ambisian, sehingga ini semua yang tiga tidak terjadi, ya. Jadi tahulah kita bahwa semua yang 6 ini menyebabkan ini. Ini adalah result apa result, ya, hasil, ya, hasil dari ke-6 ini. Sebenarnya ada lagi, tapi saya hari ini tidak ingin berbicara mengenai Saul, tetapi saya ingin bicara mengenai seorang yang luar biasa. Ya, minta dihapuskan deh. Nah, saya akan bicara kalau ini saya kasih judul. Kalau saudara mau siap judul, ya, judulnya adalah saudara, engkau, Anda, atau saya adalah arsitek dari hidup saya. Anda adalah arsitek dari kehidupan saudara. You are an architect of your life. Ya, saudara adalah arsitek dari kehidupan saudara. Saya sudah tahun ini sudah selesai baca satu Alkitab, kemudian saya mulai dari awal lagi, lalu saya sampai ke kitab Kejadian terakhir waktu itu, ya, awal-awal minggu lalu. Thank you. Lalu saya melihat
bagaimana Yakub memberkati anak-anaknya. Ya, Yakub memberkati anak-anaknya. Saudara, berkat orang tua itu penting. Ya. Anak mau pinternya kayak apa? Ya. Anak mau hebatnya sekolah di luar negeri kayak apa? Titelnya kayak apa? Tetapi kalau nggak hormat orang tua, percuma. Umurnya nggak panjang, hidupnya tidak diberkati. Ya. Kemudian saya waktu baca mengenai bagaimana Yakub waktu itu hampir meninggal, ya, hampir mati. Kemudian dia panggil Yusuf dulu, karena Yusuf yang orang penting, ya, mungkin sibuk, sangat sibuk ngurus negara, itu sebabnya dipanggil Yusuf dan dia berkati anak-anak Yusuf, dan kemudian kumpulah anak-anaknya waktu dia sudah hampir mati. Lalu saya baca, loh, ini Yehuda ini kok doa berkatnya yang dia terima kok lebih dari saudara-saudaranya yang lain. Bukannya Yusuf juga orang yang luar biasa, bukannya Yusuf lebih luar biasa gitu ya, bukannya Yusuf ini wow gitu. Tapi nyatanya saya mulai melihat dan membandingkan Yehuda kok lebih luar biasa. Mari kita baca Kejadian 49 ayat 9 sampai 11. Kejadian 49 ayat 9 sampai 11. Ini doa berkat Yakub yang hampir meninggal. Dia katakan, Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Oh, berarti saudara-saudaranya akan sujud. Dulu Yusuf yang disujudin, tetapi masa depan kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Wow, dia seperti singa, makanya disebut Yesus itu singa dari Yehuda. Karena Yehuda ini melambangkan keberanian seperti singa, dan tidak ada seorang pun yang berani membangunkannya. Lalu tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Wow, keturunannya menjadi raja ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ini sampai nanti Tuhan sendiri datang, maka bangsa-bangsa akan takluk kepada dia yang akan datang. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah seperti anggur dan giginya akan putih karena susu. Wow, dia akan berkelimpahan. Intinya dia akan punya anggur, dia akan punya susu, ya, berarti dia punya lembu-lembu, punya sapi, punya binatang-binatang. Nah, waktu membaca ini saya akhirnya saya mempelajari hidupnya. Kenapa dia mendapatkan
berkat sedemikian rupa. Nah, ini yang menjadi suatu pemikiran bahwa kita ini adalah arsitek dari kehidupan kita sendiri. Ya, bukan Tuhan yang menentukan, bukan. Saudara, Andalah yang menentukan kehidupanmu. Tuhan mempersiapkan semuanya, mempersiapkan anugerah, mempersiapkan rahmat, mempersiapkan iman, mempersiapkan berkat-berkat, tetapi saudara yang mengambilnya. Ya, kalau saudara bilang enggak, aku nggak bisa, ya udah, saudara nggak akan mencapainya. Oh, yang lain itu kan begini, Magdalene kan anak pendeta. Oh, bukan. Benar, saya anak pendeta, tapi itu tidak menjadikan saya, untuk saya automatically, secara otomatis saya mendapatkan berkat. Tidak, saya mencapainya, saya mengejarnya, ya, saya menangkap setiap kesempatan. Nah, tentunya doa berkat yang Yakub berikan berdasarkan dia melihat berdasarkan rekam jejak kehidupan anak-anaknya. Wow, kalau Yakub sudah kehilangan Yusuf selama 13 tahun plus 2. 13 tahun plus 7, 20 plus 2, 22 tahun nggak sama Yusuf. Tetapi selama itu Yakub ini bersama dengan anak-anak yang lain, dan dia melihat Yehuda adalah orang yang sangat luar biasa. Ya, dia adalah anak keempat dari istri pertamanya yang bernama Lea. Istri dua, bundiknya 2. Ya. Nah, Yakub ini menikahi Lea, kemudian dibohongin oleh ayahnya. Harusnya menikahi Rahel, dibohongin oleh ayahnya, dikasih Lea duluan, kakaknya duluan. Oke. Nah, dari Lea keluarlah anak-anak. Yang pertama Ruben, anaknya namanya, ya, Ruben. Nah, lalu karena Lea merasa tidak dicintai, yang dicintai itu Rahel. Karena Yakub memang sudah lama itu ngeceng Rahel gitu ya. Aku pokoknya seneng bayi ini kok dikasih ini. Ya udah. Akhirnya Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Kalau ada orang yang tidak diadili, tidak diperlakukan secara adil, Tuhan nutup kandungannya. Mau minum obat, mau minum jahe, mau minum tempuyang, lepuyang, mau minum mebahilung, mau minum apa saja nggak mempan, karena Tuhan yang nutup. Ya. Kalau Tuhan yang nutup rahimnya, nggak ada yang bisa buka. Baik dokter, baik laster, baik mana-mana nggak bisa. Nah, karena Lea ini diperlakukan tidak adil oleh Yakub, maka Tuhan buka rahim Lea. Brojol. Wah, enak banget ya. Dan anaknya 4 di awal. Yang pertama adalah Ruben, ya. Lalu yang kedua Simeon, ya. Yang ketiga Lewi. Masih dia bergulung, mesti bojoku ini hari ini mencintai aku karena aku sudah memberikan anak kepadanya. Aku memberikan satu lagi sampai 3, sampai yang keempat. Akhirnya mari kita melihat apa kesaksiannya di anak yang keempat. Kejadian 29 ayat 35. Mengandung pula lah ia, yaitu Lea,
lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku sedang berundel, aku tidak melawan adikku lagi, aku tidak nanya adikku, tetapi sekali ini aku bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi sementara, tanda kutip, tidak melahirkan sementara ya. Nah, anaknya 4, dia tidak tahu kalau terakhir yang keempat itu terakhir kali itu ya. Tapi dia bersyukur dan Tuhan pikir wow, luar biasa. Nah, akhirnya saya mulai mempelajari kenapa Yehuda ini sangat luar biasa mendapatkan berkat dari Tuhan. Saudara dengar baik-baik, penting banget supaya saudara dikenan Tuhan, tidak seperti tadi, supaya saudara disayang Tuhan, supaya saudara dan anak keturunan saudara, cucu-cucu saudara nantinya semuanya diberkati. Insya Yesus jadi presiden ya. Nah, mulailah saya menjelajahi kisah-kisah di mana nama Yehuda muncul. Karena satu kali Rahel ini mempunyai anak namanya Yusuf dan disayang banget sama bapaknya. Kita sudah tahu semua ceritanya. Dia dibikinkan jubah warna-warni dan akhirnya pada waktu dia itu datang membawakan makanan untuk kakak-kakaknya, mulailah mereka kakak adik ini bersekongkol. Mereka berkata, ini dia pemimpi, kita datang, mari kita bunuh dia. Kira-kira loh, kira-kira yang ngomong gitu saya ini kira-kira aja ya. Kira-kira mungkin Simeon sama Lewi, karena mereka dua ini kemarin lalu bunuh orang-orang banyak sekali. Satu kota, seorang raja dengan anak raja yang memperkosa adik mereka Dina, itu dibunuh oleh mereka dengan mata pedang. Jadi kira-kira, karena mereka sudah berani sambar, maka kira-kira. Nah, nanti ada kira-kira lagi, kenapa juga Simeon yang ditahan sama Yusuf nanti ya. Nah, akhirnya Yusuf dijeblosin dulu ke sumur ya, jeblosin ke sumur kering. Wah, dia teriak-teriak meronta-ronta, tolong kakak, tolong mas, tolong aku keluarin, takut aku. Oh, mereka bilang kami siap akan bunuh kamu. Lagi mikir bunuhnya pakai apa ya, bunuhnya pakai apa ini, apakah dikubur hidup-hidup ya? Apakah dikasih enggak tahulah apalah ya, lagi mikir. Tiba-tiba ada saudagar Ismail lewat. Orang-orang pada atas penentuan Tuhan, saudagar Ismail, mereka datang lewat berduyun-duyun mau pergi dari satu kota ke kota lain. Maka kita lihat Kejadian 37 ayat 26 sampai 27. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena dia ini saudara kita loh, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya. Disinilah kita melihat kualitas Yehuda ya.
Dia menyelamatkan adiknya agar tidak dibunuh oleh yang lainnya. Ya. Ya. Kualitas orang yang diberkati. Kualitas orang yang diberkati, ya. Orang yang mendapatkan berkat lebih, yang diberkati. Nah, nanti saya tulis diberkati apa? Diberkati plus ya, ini dia, ya. Dia penuh belas kasih. Jadi dia tidak menginginkan kecelakaan saudaranya. Dia tidak menginginkan kecelakaan orang lain. Nggak mujane. Moga-moga kowe mati dipelindus jaran plus dipelindus truk plus dipelindus gerobak. Ya, nggak ada yang kayak gitu. Itu kualitas orang yang tidak mendapat berkat. Tetapi kualitas orang yang ingin diberkati plus jangan dibunuh, ya. Saya akan lebih lagi akan lari karena ini banyak, harusnya tidak bisa satu sesi, tapi moga-moga nanti saya bisa bongkar lagi minggu depan. Nah, karena rekam jejaknya, ya, karena rekam jejak orangnya penuh kasih, orangnya belain, orangnya nggak pingin orang lain susah, orangnya suka. Jadi yang kedua, kemungkinan pada saat, ya kan ini kan Yusuf udah dijual, bapaknya kan nangis, bapaknya sedih, bapaknya nggak mau dihibur. Mungkin dia yang menghibur. Ini mungkin, ya. Nanti kita lihat kenapa saya memberikan kemungkinan ini. Ya. Karena ada yang lain ini yang menyiratkan bagaimana Yehuda ini gemati, mengasihi, care, peduli, ya, berbelas kasih. Kamu kenapa? Ya, didoakan, memberi, menolong, menangis bersama. Kemungkinan kedua, saat Yusuf dijual, yang paling menghibur itu, yang paling menghibur ayahnya itu Yehuda. Ya, dia care, peduli. Sebenarnya penuh belas kasih ini masuk care, peduli. Ya. Memperhatikan. Care, peduli, perhatian. Bisa ditelusuri dari kebiasaan-kebiasaannya, suka berkorban. Gak cuma ngomong tok, God bless you, aku doakan kamu, akeh, ya, orang yang mendoakan akeh. Nah, kemudian ketiga, Kejadian 43 ayat 8 sampai 9. Nah, saya ceritain dulu sebelum dibuka. Secara singkat, akhirnya kelaparan terjadi. Yusuf sudah menjadi perdana menteri, ya, dan kelaparan terjadi. Maka Yakub berkata kepada anak-anaknya, sana pergi, aku dengar di Mesir ada beras, ada gandum. Maka pergilah mereka. Lalu saat mereka pergi, Yusuf tahu kan, wah ini saudara-saudaraku ternyata datang nih. Ya, bajunya dan semua aksesorisnya persis. Aku tahu betul wajah mereka gak berubah. Tapi Yusuf sudah didandani dengan dandanan Mesir, dengan dandanan
Perdana Menteri, ya sudah beda banget bajunya, semua regal, gagah ya, sehingga mereka tidak mengenal. Apalagi dia pakai bahasa Mesir, wah mereka enggak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa itu adalah adik mereka yang mereka jual dulu dan mau mereka bunuh ya. Kemudian Yusuf itu tanya satu-satu, bapakmu siapa namanya? Bapakmu masih sehat nggak? Bapakmu masih sehat? Benar masih sehat? Masih sehat. Jadi dia nanya bapaknya terus menerus ya. Terus kamu berapa bersaudara? Ya kami semua 12, tapi yang satu udah nggak ada. Yusuf batin, ya aku ini itu. Terus yang satu mana? Satu sama bapak, soalnya gini. Nggak bisa. Kamu harus kalau menghadap sini, kamu tidak boleh ketemu wajahku sebelum kamu bawa adikmu. Aku ingin membuktikan apa perkataanmu benar. Wah, jadi diancam kalau kelaparan, kalau habis lagi gandumnya yang dibeli, kamu kesini tanpa adikmu nggak bisa lihat wajahku. Artinya nggak bisa beli. Sudah, maka makanan sudah habis nih, udah beberapa bulan dimakan bersama hampir 70 orang, bak keledai dengan semua tumpangan-tumpangan. Wah, akhirnya lapar lagi. Yakub berkata, iya toh, kok cuman delok-delokan toh, ayo pergi, sana pergi lagi. Ya udah berkata Pak gak bisa Pak kan saya sudah ngomong, orang itu loh, gubernur itu dia bilang kami nggak boleh pandang wajah dia, nggak boleh datang kalau nggak bawa dedek Benyamin. Iya kok kowe ngomong-ngomong nek kowe sing ndadek. Lah orang itu interview kok. Interviewnya detail. Anaknya piro, bojone saka ngendi, kira-kira gitu. Wah, langsung suka detail, jadi kami nggak bisa ngapusi Pak Kalian membuat aku sengsara, membuat aku cilaka, kata Yakub. Kenapa sih ngomong-ngomong? Lalu ini dia 43 ayat 8 sampai 9. 8. Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya. Ini dia. Biarlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, bukan kami ya, aku. Dia jamin kehidupan Benyamin. Maka kami akan bersiap dan pergi supaya kita, dia jamin hidupnya untuk semuanya. Hebatnya orang yang berani berkorban, bukan ya wes, orang itu ya wes lah, ayo mati bareng. Enggak kayak gitu ya. Dia jiwa berkorbannya tinggi, dia nggak peduli anaknya, dia nggak peduli istrinya, dia nggak peduli kekayaannya. Kalau aku yang nanggung, aku yang mati, aku yang mati. Wah, kenapa Yehuda mendapatkan berkat plus? Banyak orang ini egois banget, mikirin kepentingannya sendiri, tapi tidak dengan dia. Tidak dengan Yehuda. Dia bilang, serahkan kepadamu, berangkat sama aku ini anak. Ini Benyamin sudah punya anak 10 loh saudara, bukan bocah lagi loh. Maka kita akan tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau. Kami itu maksudnya dia sama keluarganya, engkau semua dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Penanggung jiwa. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku. Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa
berdosa terhadap engkau selama-lamanya. Wow, dia punya jiwa berkorban. Saudara mau diberkati plus-plus? Siap bayar harga, siap serahin nyawa. Yang lainnya diam-diam, yang lainnya takut, yang lainnya main aman. Yehuda luar biasa nih. Dengan ini, dengan dia meyakinkan bapaknya, ini bukan anak pertama loh, anak keempat loh. Anak keempat punya jiwa berkorban seperti ini. Makanya yang kedua, saya rasa waktu ayahnya berduka, dia yang paling care, dia yang paling peduli, dia yang ngurusin bapaknya, yang pijetin bapaknya, yang bawa makanan untuk bapaknya. Yang lain mikir keluarga, mikir anak-anak, mikir keamanan diri sendiri. Tapi Yehuda berkata, aku yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku. Maksudnya gini, bunuh aku. Kalau anakmu ini juga mati, bunuh aku, bunuh anak-anakku. Hebat ini orang. Layak dia mendapatkan berkat dengan keturunan-keturunannya, berkat plus-plus. Lalu satu kali sudah ada sebuah kisah. Kisahnya istrinya Yehuda mati. Ya. Istri Yehuda mati, kemudian dia sama sahabatnya dia jalan-jalan, dan kemudian dia kan punya dua anak. Dua anak ini zaman di sana itu, kalau yang anaknya yang satu mati, lalu adiknya harus nerusin keturunan, harus ngawini jandanya kakaknya. Tapi nanti kalau punya anak, bukan nama adiknya, tetapi nama kakaknya yang harus diteruskan. Lalu anaknya Yehuda ini mati yang pertama, lalu kedua nggak mau meneruskan keturunan adiknya, keturunan kakaknya. Jadi waktu dia berhubungan, maninya dikeluarkan supaya nggak punya anak, istri kakaknya. Tuhan bunuh juga. Lalu ada yang kecil, namanya Shua. Kecil, masih kecil, ya tidak dikasih ke menantunya. Karena Yehuda takut, jangan-jangan nanti juga mati nih. Berarti ini dia pikir menantunya bawa cilaka, ternyata anak-anaknya yang jahat. Ya, kita tidak pernah tahu ya. Nah, akhirnya menantunya disuruh pulang. Kowe mulya wae ning omahe bapak ibumu. Engko nek anakku wis gede, kowe tak celuk. Tapi anaknya sudah gede, ndak diceluk-celuk. Nah, satu hari Yehuda jalan-jalan ya sama sahabatnya siswa. Kemudian jalan-jalan, karena menantunya tahu bahwa mertuanya itu akan jalan ke sana, dia mulai pakai baju sundal. Nah, lalu waktu di situ dia lihat, si Yehuda ini lihat, pada perempuan sundal ya. Wah, istrinya mati, dia pengen juga ya. Akhirnya dia nanya, Cahayu, boleh aku pakai kamu? Ya, dia mungkin ya, wah kelihatan ketahuan suaranya. Terus bayarannya apa? Mungkin dia suaranya ganti.
ya yang ada pada kamu saja itu tongkat nenek gitu. Maka diberikan, ya wes kamu mau dibayar dengan barang-barangku ini, ya wes cekelan sik ya. Nah waktu dicekel sudah Yehuda wes resik beres-beres pergi. 3 bulan kemudian dikabari, kamu tahu enggak, menantumu itu sundal, dari sundalnya dia sekarang hamil katanya. Kurang ajar, mantu sundal, bawa sini, tak bakar dia menurut ketentuan bangsa Israel Taurat. Bawa sini. Lalu sebelum dibawa, si menantu bilang, aku ini hamil dari pria yang punya ini, tongkat ini. Suruh ngecek, mertuaku suruh ngecek ini punya siapa. Pinter lah. Maka diceklah si Yehuda ini ngecek. Ya ampun. Mari kita baca. Apa respon orang yang luar biasa yang diberkati plus-plus. Kejadian 38 ayat 26. Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, apa barang-barang? Bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar. Karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku yang ragil, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Kita lihat di sini, dia bilang, ya aku salah. Artinya dia rendah hati. Orang yang banyak membenarkan diri itu sombong, tetapi yang rendah hati seperti saya ceritakan itu pendeta yang di penjara 45 tahun itu, dia nulis buku Ya Aku Telah Bersalah, malah dikeluarin dalam 5 tahun. Dia rendah hati, dia dituduh sama menantunya, kowe iki loh, menantunya gak mau apa-apa, ini loh barang buktinya ini, tongkatnya siapa, coba dicek dulu. Tongkatnya Yehuda, dan Yehuda tidak bilang, lah soalnya gara-gara kowe iki lho nggone kono, kowe melacur. Kau sudah melacur berapa banyak kali, aku ya tidak tahu kamu. Dia tidak memberi alasan. Luar biasa ini Yehuda. Wow. Biasanya saya kasih tahu, ini selalu berhubungan nih. Ini selalu berhubungan. Seperti tadi, dosa Saul tadi, ciri-ciri dosa orang yang tidak diperkenan Tuhan selalu berhubungan. Ini juga berhubungan. Orang yang penuh belas kasih pasti care. Ya, orang yang care pasti punya jiwa berkorban. Orang yang punya jiwa berkorban biasanya rendah hati, tidak banyak ngomong. Di beberapa gereja, di banyak gereja, orang yang care, orang yang seperti ini tidak banyak komplain. Yang banyak komplain itu yang nggak ada ini sama sekali, nggak ada. Di banyak gereja saya banyak mendengar hamba-hamba Tuhan berkata, yang bangun rumah ini loh, yang bangun gereja ini loh, yang ngasih ini tuh encing-encing, bawa buntelannya, bungkusannya kain, 35 tahun ngumpul ke uang, ngumpul ke emas, kayak gereja. Di banyak gereja, orang yang care, orang yang rendah hati, punya jiwa korban, tidak banyak ngomong. Itu harus gini loh, ini harus gitu loh, ini tidak banyak. Mereka rendah hati, diem. Tapi yang wah rapat pemimpin, saya ini
saya ini veto ini, veto ini. Ya, biasanya nggak ada ini. Nah, kita sedang belajar nih, bagaimana kita melihat ciri-ciri orang yang diberkati plus-plus. Ini indah sekali, saya rindu di sini semuanya nanti akan dapat berkat ini. Kalau ngomong amin, lakuin saudara, perlahan-lahan, perlahan-lahan. Tidak cuma amin, tetapi saudara tidak melakukan. Ya, lalu akhirnya selesailah sudah kisah itu, ya. Kemudian Yehuda ini mulai bawa adiknya. Bawa adiknya bersama dengan semua saudara-saudaranya, bawa keledai lagi, tunggangan, dan kemudian dia bawa uang yang dikembalikan oleh orang-orangnya Yusuf. Dan dia bapaknya bilang, oke kalau gitu kamu pergi, bawa adikmu, bawa produk yang terbaik dari negeri kita, madu apalah yang terbaik. Oke, mereka siap berangkat. Yakub deg-degan, tetapi dia merasa aman karena ada Yehuda. Iya, karena ada Yehuda. Dan kemudian mereka menemui Yusuf. Lalu Yusuf ini bikin lagi rekayasa, lagi, ya, supaya mengetahui isi hati mereka. Mereka ini jawabnya gimana? Mereka ini gimana? Masih ada trik-triknya enggak? Masih ada uletnya enggak hatinya? Masih enggak murni enggak? Masih banyak alasannya enggak? Dan akhirnya Yusuf ngetrik, memberi trik sampai si Benyamin ini, singkatnya saudara ya, saya nggak perlu ceritain semua, sampai Benyamin ini ketangkep dan Yusuf berkata, kamu sudah bisa pulang semua, pulang. Cuman ini anak yang tinggal di sini karena dia mencuri pialaku. Loh, padahal yang naruh sih hamba-hambanya Yusuf, ya. Tapi ini Yusuf ini bikin trik supaya dia ingin tahu isi hati mereka. Lalu sudah sampai di jalan ditangkap dan kemudian Yusuf berkata, yang lain pulang, cuman si Benyamin aja. Ini yang luar biasa. Kita membaca Kejadian 44 ayat 18. Nanti saya singkat, tetapi kalau saudara mau baca 18 sampai 34 itu luar biasa. Ya, kata-kata Yehuda ini luar biasa. 44 ayat 18. Maka tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, mohon bicara tuanku. Izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini, sebab tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Ya, lalu dia ceritain, ini anak ontang-anting disayang sama bapaknya. Kalau anak ini tidak kembali bersama dengan kami, bapaknya pasti mati, bapaknya syok kena jantung, mati, dan aku nggak bisa nanggung, aku nggak bisa lihat bapakku mati. Dia bela di depan Perdana Menteri. Aku nggak bisa nanggung karena hidup bapak itu dibalut di anak ini. Lalu ayat 32 sampai 34, tetapi hambamu ini telah menanggung anak ini terhadap ayahku dengan perkataan, jikalau aku tidak membawanya kembali kepada Bapa, maka akulah yang berdosa kepada Bapa untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini. Yehuda berkata, aku aja Tuhan yang tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu.
Dan biarlah anak itu pulang bersama dengan saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku. Aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Yehuda luar biasanya. Dia rela menjadi tebusan. Jiwa berkorban sampai menyerahkan nyawa menjadi tebusan. Ini seperti Yesus. Yesus datang ke dunia yang kita peringati hari Natal sebentar untuk menjadi tebusan. Gak ada alasan untuk dia tinggal ongkang-ongkang di surga menikmati segala kemuliaan. Gak ada alasan untuk dia bermegah dengan hamburan malaikat yang di sebelah kanan kirinya, muka depan belakang semua dengan sayap mereka ngibas-ngibas dengan nyanyian mereka yang merdu. Yesus tidak memberikan dirinya sampai menikmati keindahan surga, tetapi dia menjadi tebusan. Luar biasa kita melihat bagaimana Yehuda yang rela dengan penuh kasih, care, jiwanya berkorban plus rendah hati. Lalu yang terakhir dia bilang, aku aja yang ganti. Kalau aku jadi budak selamanya, aku aja. Tuhan tiap kali nuntut kita dari hal yang kecil, pelayanan kecil. Kalau pelayanan kecil nggak mau, jangan bilang ini. Ayahnya tahu, ini satu mencintai ayahnya luar biasa. Dia nggak mau ayahnya mati sengsara. Dia serahkan nyawanya. Lalu yang terakhir, Kejadian 46 ayat 28. Waktu akhirnya Yusuf itu sudah menyatakan dirinya, ya, dan kemudian Yusuf dengan perkataan Yehuda itu nangis gero-gero dan dia bilang, aku ini Yusuf, bawa bapak ke sini. Lalu waktu bapak itu sudah datang di jalan, hampir sudah dekat dengan kota, mungkin kalau di sini lagi di Palur gitu, ya, di Palur mau masuk ke sini. Lalu bapaknya nyuruh anaknya menemui Yusuf. Yang disuruh siapa? Yehuda. Loh, kenapa bukan anak pertama? Kenapa bukan Simeon dan Levi? Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Goshen. Akhirnya Yehudalah yang dipercaya oleh ayahnya, Yehudalah yang disuruh, Yehudalah yang maju, Yehudalah kemudian yang mendapatkan berkat. Ini adalah akibat ya, dipercaya dan akhirnya diberkati luar biasa, diberkati plus, diberkati lebih dari saudara-saudaranya. Luar biasa bukan? Ini kalau kita rela, kita punya jiwa berkorban, kalau kita mengasihi orang lain, kita mau rendah hati, hati kita penuh belas kasihan, kita tidak seperti Saul mementingkan diri sendiri, ambisi, egois, banyak alasan, banyak membenarkan diri, takut, tidak taat dan macam-macam. Akibatnya juga luar biasa. Akibatnya buta dan tuli secara rohani, nggak bisa lagi dengar Tuhan dan roh Tuhan pergi daripadanya. Saya rindu saudara mendapatkan kualitas ini. Saudara menjalani ini, melakukan ini. Saat saudara diperhadapkan dengan keadaan apapun yang sulit, ini saudara punya kualitas.